belajarlah dari Warren Buffett. Warren Buffett sudah mengajarkan, takutlah ketika orang tamak. Dan sebaliknya, tamaklah ketika orang takut. Maksudnya apa? Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari A1 Accessories. Oke, pada video kali ini saya akan membahas apa saja yang harus kita perhatikan untuk menjadi seorang trader dari kripto. Oke, jadi jika Anda ingin mendapatkan tambahan income dari kripto dan ingin menjadi seorang trader, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan. Oke, nah sebelum kita bahas hal-hal tersebut, kita harus tahu dulu sebenarnya kripto itu apa. Oke, nah saya akan jelaskan dalam bahasa yang sangat sederhana, tidak terlalu detail. Sebenarnya apa itu kripto? Kripto itu adalah mata uang digital yang digunakan untuk transaksi online. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan, misalnya contohnya kita mau import barang dari Amerika. Oke, nah kalau kita menggunakan mata uang dolar atau rupiah, itu progresnya tidak bisa langsung, butuh 1-2 hari, bisa dalam hitungan beberapa jam. Itu kalau tidak melewati jam operasionalnya bank. Oke, kemudian juga biaya adminnya mahal. Oke, biaya adminnya mahal. Dan kalau kita tidak memiliki rekening falas, kita harus menggunakan money changer. Dan itu dikenakan lagi fee money changer per transaksi. Oke, nah jadi progresnya itu agak mahal, lebih lambat, sehingga itu memperlambat transaksi Anda untuk import barang tersebut. Oke, nah namun kalau Anda menggunakan kripto, Anda bisa transfer kripto ke penerima dalam hitungan menit, langsung masuk ke rekeningnya dia, ke dompet kriptonya dia. Oke, dia bisa langsung mencairkan pada hari itu juga. Nah, makanya kripto ini adalah mata uang digital yang mempermudah kita dalam bertransaksi online. Apalagi entar kalau sudah booming metaverse. Oke, mata uang digital ini akan sangat-sangat ikut booming juga, mengikuti boomingnya metaverse. Mungkin sebagian dari Anda masih belum yakin bahwasanya kripto itu legal, atau mungkin bagi sebagian dari Anda tuh masih menganggap kripto itu adalah koin hantu yang berkedok digunakan untuk judi. Oke, nah kita akan ambil beberapa case. Kita lihat beberapa bulan lalu kita dihebohkan dengan Gojali Everyday yang mendapatkan 14 miliar dari menjual foto selfie dia dari tahun 2017 sampai 2021 di NFT. Oke, dia menjual foto selfie di NFT dan di platform OpenSea dan mendapatkan income 14 miliar, mendapatkan penjualan 14 miliar. Nah, Gojali ini menjual foto selfie-nya itu di NFT di platform OpenSea. OpenSea itu adalah marketplace yang menjual hasil karya dalam bentuk foto, musik, video maupun hasil karya desain grafis lainnya. Oke, nah jadi progresnya nih begini. Gojali memasang foto-foto selfie-nya di OpenSea, kemudian dipasang dengan harga kripto, terutama Ethereum, karena memang OpenSea itu hanya menerima pembayaran dengan kripto. Oke, nah jadi ketika ada yang membeli fotonya Gojali, mereka membayarnya dengan kripto, terutama Ethereum tadi, ETH. Oke, nah ketika Gojali menerima pembayaran ETH tersebut di dalam dompet kriptonya, kemudian si Gojali ini akan mencairkan ke rekening banknya. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya kripto ini tidak berbeda dengan forex. Jadi kripto ini memiliki nilai. Kripto ini adalah aset paper. Oke, seperti contohnya, jika Anda ingin menjual rumah, Anda tentunya tidak mungkin membawa rumah Anda ke notaris, kan? Anda pasti hanya membawa surat berharga, surat rumah tersebut, bukan? Sama seperti kripto. Kripto itu aset paper, sama seperti aset paper, aset berharga dalam bentuk digital. Oke, nah jadi kripto itu bukan sesuatu yang berkedok macam-macam. Kripto itu jelas adalah mata uang digital yang memiliki nilai yang tidak kalah berharganya dengan mata uang rupiah ataupun mata uang dolar. Oke, nah kita lihat kasus berikutnya lagi. Jikalau kripto adalah sesuatu yang berkedok judi, tentunya pemerintah sudah akan mengambil tindakan untuk menutup semua platform yang mentransaksikan kripto. Oke, malah sebaliknya, pemerintah mulai menerapkan pajak terhadap transaksi kripto dalam bentuk PPN dan PPH. Oke, nah jadi kripto ini bukanlah sebuah investasi bodong yang sekarang ini lagi marak, yang terjadi seperti Net89, DNA Pro, Fahrenheit yang menjadi kasus sampai
ya kita tahu sendiri di berita-berita itu kasusnya sangat-sangat miring sekali. Nah, kripto itu nggak seperti itu. Kripto itu persis seperti saham, seperti forex. Hanya saja dia dalam bentuk mata uang digital, kripto, koin. Oke? Nah, jadi di sini dua hal ini membuktikan bahwasanya kripto adalah aset berharga yang memang kita layak untuk investasikan atau kita layak untuk mendapatkan pendapatan income tambahan di dalamnya. Nah, jadi setelah kita tahu kripto itu apa, dan kita ingin menjadi trader untuk mendapatkan income tambahan sebagai keranjang kedua, apa saja yang kita harus perhatikan sebagai seorang trader kripto? Oke, nah gini. Di sini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan pada umumnya yang dilakukan oleh orang-orang sehingga mereka itu bangkrut di dalam kripto. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana cara suksesnya, karena cara sukses setiap orang itu berbeda. Ada yang mereka sukses dengan cara berinvestasi jangka panjang. Seperti contohnya, ada orang yang berinvestasi di Bitcoin dari 5 tahun lalu, dan sekarang itu keuntungannya sangat-sangat luar biasa. Ada juga yang berinvestasi hanya dari 2 tahun lalu di Ethereum, mereka sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 100%. Oke, lebih dari 100%, hanya dalam waktu 2 tahun. Nah, ada juga yang mereka mendapatkan income, mendapatkan margin dari kripto ini dengan trading super cepat. Jadi, saya pernah mengikuti trading ini. Jadi, mereka tuh bukannya mengincar support untuk sebagai patokan harga beli mereka, justru mereka menunggu break resist. Jadi mereka mendapatkan margin itu sangat-sangat cepat sekali. Hitungannya menit, dalam hitungan menit. Jadi ketika harga itu menembus resist yang mereka sudah tentukan, mereka akan beli dan mendapatkan keuntungan hanya dalam waktu hitungan menit. Tapi keuntungannya dikit, keuntungannya tipis, hanya beberapa, mungkin sekitar 0,5 sampai 1% atau 1,5%. Tapi mereka itu bisa masuk berkali-kali. Nah, jadi kalau bicara soal cara untuk sukses di kripto itu banyak sekali. Namun, kesalahan setiap trader yang membuat orang bangkrut itu pasti sama. Oleh karena itu kita akan membahas kesalahan-kesalahan apa aja yang harus kita perhatikan supaya kita tidak mengalami kebangkrutan di dalam trading kripto. Yang pertama adalah mindset. Anda harus punya mindset yang benar dulu terhadap kripto. Ya bukan hanya terhadap kripto, terhadap saham juga, terhadap forex juga ya. Jadi kripto itu bukanlah sarana untuk Anda kaya mendadak. Nah, kebanyakan orang itu salah persepsi. Mereka mengira kripto itu adalah sebuah sarana untuk kaya mendadak. Bukan. Kripto adalah sarana untuk kita mendapatkan income tambahan. Kita jadikan sebagai keranjang kedua. Oke? Nah, jadi Anda harus tanamkan pikiran yang benar dulu. Jangan menganggap kripto itu sebagai sebuah jalan instan untuk kaya. Tidak. Kalau Anda memiliki mindset yang salah tentang kripto ini, Anda pasti akan gagal. Oke? Dan yang kedua adalah jangan menggunakan uang bisnis. Untuk berinvestasi atau trading di kripto. Oke? Jadi kebanyakan orang juga gagal karena ini. Mereka menggunakan uang bisnis yang seharusnya dipakai untuk perputaran bisnis, digunakan untuk trading di kripto atau investasi di kripto. Makanya ketika kripto itu turun, ketika kripto itu waktunya untuk turun, mereka panik. Mau nggak mau mereka jual rugi. Dari situlah kesalahan trader-trader yang membuat mereka tuh rugi dalam kripto. Jadi jangan menggunakan uang bisnis untuk trading di kripto. Sisihkan keuntungan dari bisnis kita setiap bulannya untuk trading atau investasi di kripto. Jangan menggunakan uang bisnis. Oke? Biarkan uang bisnis itu tetap berjalan sebagai perputaran uang bisnis. Dan yang ketiga, jangan mudah terbuai dengan perkataan orang. Banyak orang juga, mereka tidak mengerti, terus mereka terbuai. Koin ini lagi bagus, cepat beli, entar kamu bisa untung. Nah, mereka tanpa tahu menahu ya ikut beli. Jangan pernah mengambil tindakan beli atau jual tanpa menganalisis data. Ya, jangan hanya terbuai kata orang terus Anda beli. Dan ketika Anda beli, ternyata waktu itu koinnya sudah waktunya turun. Karena begini, memang setiap orang tuh heboh ketika harga itu naik. Tapi Anda harus tahu, setiap grafik kehidupan itu ada naik turunnya, termasuk juga grafik trading dan grafik bisnis. Pasti ada naik turunnya, ada saatnya dia naik, ada saatnya turun. Nah, ketika dia naik itu orang heboh, kita juga ikut heboh dan ikut masuk ke dalam, jump in lah kita ke dalam, ya kan? Dan ternyata ketika kita jump in, ternyata waktunya dia turun. Nah, ketika dia turun kita panik, kita selling, kita menjual secara panik, akhirnya kita rugi. Nah, itu hati-hati dengan hal ini. Jangan terbuai dengan kata orang. Jadi selalu membeli ataupun menjual dengan analisis data dulu. Jangan hanya menggunakan feeling. Yang keempat, jangan jump in ke dalam kereta yang sedang nanjak tinggi. Oke? Karena memang
pada faktanya di lapangan, setiap kali ada koin, salah satu koin yang sedang volatil, yang artinya gerakannya sangat cepat, terutama ketika dia lagi naik nanjak tinggi, itu pasti heboh. Dan Anda akan diberitahu oleh teman-teman Anda. Memang kehidupan itu begitu. Ketika orang lagi naik, ya mereka akan gembar-gembor. Ketika mereka lagi turun, ya mereka akan diam-diam. Ya kan, ketika lagi rugi, ya diam-diam. Memang seperti itu kehidupan. Oke, nah, kembali lagi, jangan jump in atau cemplung ke dalam kereta yang sedang nanjak tinggi. Karena apa? Karena ketika dia turun, Anda akan turun drastis. Apalagi ketika dia lagi naik curam tinggi tuh. Oke? Jadi jangan jump in ke dalam kereta yang sedang naik tinggi, ke dalam kereta yang sedang nanjak tinggi, oke? Selalu beli di saat merah, beli di support merah. Jangan takut kehilangan kesempatan. Karena apa? Karena di dunia kripto setiap harinya selalu ada kesempatan baru. Kita tahu sendiri, kripto itu transaksinya 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Artinya tidak berhenti punya. Bahkan ketika lagi libur pun, transaksi kripto terus berjalan. 24 jam, 7 hari seminggu tidak ada liburnya. Oleh karena itu, jangan takut tidak memiliki kesempatan. Selalu ada kesempatan baru setiap harinya di dunia kripto. Dan yang kelima, jangan tamak. Oke, ambil secukupnya. Selalu ada entry plan atau plan angka beli Anda dan exit plan, plan harga jual Anda. Jangan tamak. Banyak orang itu mereka tuh gagal ya, salah satunya ya ini, mereka tuh tamak. Padahal mereka sudah bikin exit plan-nya, tapi ketika sudah menghit exit plan-nya, sudah menghit target profitnya misalkan 2% atau 3%, mereka masih berpikir seperti ini, sepertinya jangan dijual dulu deh, kayaknya ini masih bisa naik lagi. Nah, akhirnya dia pending, dia cancel limit order untuk jualnya, nunggu dia naik. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah turun, makin turun dan makin turun. Makanya Anda harus punya exit plan. Nah, di sini berbicara soal mental, Anda harus disiplin terhadap entry plan Anda dan exit plan Anda. Jangan main pakai feeling, main pakai data dan punya planning buy dan punya planning sell. Oke, jadi jangan tamak. Belajarlah dari Warren Buffett. Warren Buffett sudah mengajarkan, takutlah ketika orang tamak. Dan sebaliknya, tamaklah ketika orang takut. Maksudnya apa? Kita harus takut ketika orang lagi tamak. Ketika mereka lagi mengejar pucuk, mengejar kereta yang lagi naik tinggi. Justru kita harus takut. Dan sebaliknya, kita harus tamak ketika mereka lagi takut. Yaitu apa? Ketika itu jatuh, mereka tuh pasti akan panic selling, mereka akan jual rugi. Nah, sama seperti di bisnis, ketika kita menjual sebuah produk, misalnya contohnya kita menjual aksesoris handphone. Ketika produk itu adalah produk yang laku dan mereka tuh jual rugi, tentunya kita harus beli dong, betul nggak? Nah, itulah yang dimaksud dengan kita harus tamak ketika orang lagi takut. Nah, jadi selalu ada exit plan, selalu ada entry plan dan selalu ada exit plan. Jangan tamak. Selalu takut ketika orang tamak dan tamak ketika orang lagi takut. Dan yang terakhir adalah money management. Oke, nah banyak orang itu tidak menggunakan money management dalam trading kripto. Buktinya apa? Ketika mereka membeli sebuah kripto, mereka itu all in, menggunakan 100% dari rencana trading mereka. Nah, dan akibatnya ketika kripto yang mereka beli, koin yang mereka beli itu turun, mereka sudah tidak memiliki cadangan dana untuk membeli kembali. Oke, nah tadi kita sudah membahas di awal ya. Kalau Anda ingin investasi jangka panjang, sistemnya seperti menabung. Oke, jadi setiap bulan sisihkan keuntungan Anda, beli di tiap bulannya. Jadi beli di saat turun. Nah, ketika Anda tidak menggunakan money management, dan terjadi kasus seperti tadi kita bahas, koin yang Anda beli itu jatuh, dan jatuhnya itu di support yang seharusnya itu bisa mantul lagi, Anda sudah tidak memiliki dana untuk beli di sana. Yang kita bisa sebut dengan serok. Oke, serok bawah. Nah, makanya Anda harus menggunakan money management. Di sini biasanya saya menggunakan 2 money management. Yang pertama adalah 50-50. Jadi ketika saya melihat sebuah koin, saya lihat memang sudah waktunya dia naik, saya beli dengan 50% dulu. Oke? Nah, ternyata ketika analisis saya salah, malah dia turun ke support yang bawahnya, saya akan beli lagi 50%-nya. Tapi kalau saya salah lagi dan dia turun lagi ke support yang berikutnya, saya akan cut loss. Nah, inilah money management. Dan sebaliknya, misalkan contohnya saya melihat sebuah koin dan saya melihat dia sudah waktunya untuk naik, saya akan beli 50% dulu. Dan ternyata memang dia benar naik. Nah, jadi 50%-nya gimana? Saya akan beli di koin lainnya. Nah, itulah money management yang saya lakukan. Oke? Nah, jadi 6 hal ini harus Anda tahu jelas dan pelajari dengan jelas supaya Anda bisa menghindari kesalahan-kesalahan dalam trading kripto. Dan jika Anda ingin sukses di kripto, Anda harus belajar tentang fundamental dan Anda harus belajar tentang chart. Bagaimana cara membaca candle, oke? Dan
Anda juga harus menemukan gaya Anda sendiri. Anda harus menemukan gaya Anda sendiri yang nyaman bagaimana cara mendapatkan income di kripto. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika kita upload video baru Anda tidak ketinggalan. Terima kasih, salam sukses Indonesiaku.